Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada video yang menarik ya ketika ini menjawab pertanyaan saya semeton ya, bahwa ini kita flash kembali ya tentang si Peggy Setiawan ya, yang dimana awal-awal kemunculan Peggy Setiawan ini kok pengacara Tony kesannya tidak mau pisah dengan Peggy begitu ya. Jadi ini menimbulkan pertanyaan juga, jangan-jangan ini ya si Peggy dimanfaatkan oleh Tony gitu yang berseliweran di sosial media. Tapi dalam video ini semeton Pak Tony pengacara menjelaskan sebenarnya alasan yang sesungguhnya kenapa memang pada awal-awal dulu tidak mau tidak mau pisah dengan Peggy Setiawan ya, kemana-mana pengacara Tony selalu mendampingi si Peggy Setiawan. Jadi apa alasan sebetulnya? Menarik untuk disaksikan. Bagaimana videonya? Ini dia. Saya lihat dan saya saksikan sendiri bahwa perjuangan ini dari awal murni adalah perjuangan kemanusiaan. Coba Anda bayangkan, kalau perjuangan ini dari awal adalah untuk politisasi kemenangan campaign tertentu, teman-teman, apakah mereka mau melakukan itu? Ayo, saya tanya. Kalau pada akhirnya, ujung-ujungnya semua ini akhirnya adalah menjadikan Peggy komoditas politik. Bayangkan, Ya, betul. ongkos bensin mereka yang naik motor untuk membela Peggy, memberikan dukungan kepada Ibu Sugianti dan kawan-kawan Peggy. Itu luar biasa loh Ibu Sugianti itu. Apa yang termasuk motor dan sebagainya. Apakah mereka mau? Apakah? Betul. Coba kita pikirkan perasaan mereka juga gitu. Jangan merasa kita memiliki kuasa terhadap orang-orang tertentu hanya dasar kita memberikan rupiah ya. Saya suka dengan cara-cara seperti itu ya. Gitu. Ini ada doa terbaik, Pak. Jangan, Pak, tolong ini netizen kecewa kalau Pak Tony pergi katanya. Menunjukkan bahwa saya tidak ada kepentingan apapun setelah Peggy bebas ini kan. Gitu. Saya nggak ada kepentingan untuk Peggy apalagi kepentingan ada orang yang ya mohon maaf ya misalnya nyari uang dengan ini Peggy lah, kayak manajernya lah. Tanya tuh Bang Abe, TV itu kalau ngasih transport berapa sih? Buat makan sama bensin aja habis ya Bang Abe. Buat narasumber itu. Ya. Malah saya tekor kadang. Cuma saya kasihan gitu loh kalau Peggy ini nggak dampingi kan. Itu loh, itu aja sih. Betul. Artinya dia kan belum masih komunikasinya itu kan masih terburu-buru kan ya Bang Abe ya. Betul. Nah, karena terburu-buru itulah terkadang ada sesuatu yang misalnya jadi ngomongnya salah atau akhirnya beda yang dipahami oleh orang yang terus mengamati ingin menjatuhkan Peggy kan. Ini tidak konsisten kan itu. Seperti Pak Komjen Ito Sumardi kan, mantan Kabar Eskrim. Waktu debat sama saya di acara di TV One itu kan. Ya, yang catatan demokrasi. Peggy beda ngomongnya kan gitu. Yang dia salah sih ngomongnya di pengadilan ngomong nggak kenal sama 7 terpidana semua, tapi di video ngomong kenal kan itu. Nah itu kan jadi gitu sebetulnya salah satu alasan memang saya juga sering waktu Peggy berbicara ini saya menontonnya kok agak ada cemas begitu kan, jangan sampai nanti apa yang dia ucapkan sebenarnya akan balik ke dirinya, akan dimanfaatkan oleh orang lain. Ini persis juga apa yang ternyata alasan pengacara Tony ya yang selalu mendampingi beliau. Nah, kita lihat sendiri lah, bukan kita meremehkan si Peggy, karena latar belakang seorang tukang sebetulnya ya yang tiba-tiba langsung dipertunjukkan atau dihadapkan oleh orang-orang yang udah kelas ilmu, kelas pengalamannya jauh daripada Peggy ini. Memang kalau tidak didampingi oleh seperti pengacara Tony, ini akan bahaya sebetulnya ya, bahaya sekali ya, karena nanti jangan sampai apa yang diucapkan itu nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang ini begitu. Jadi alasan pengacara Tony mendampingi Peggy sih ini beralasan sekali ya, karena biar tidak salah lah, karena waktu itu memang lagi rentan-rentannya itu, lagi sensitif-sensitifnya ya. Kita lanjutin sebentar. saya nggak tahu apakah Peggy-nya itu
benar-benar ngomong demikian ya berbeda ataukah enggak kan. Tapi yang jelas sih kalau di pengadilan saya bilang salah. Karena Peggy belum pernah dihadirkan di persidangan, di Prapit pun, di pra-peradilan pun enggak, saya bilang kan. Nah, baru dia bingung tuh kan. Nah, itu kan yang mengkanter juga harus orang yang jeli juga kan ya. Untuk melihat, menjelaskan semua keadaan kan. Nah, intinya begini, hikmahnya atau kesimpulannya, Bang Abe. Sedikit saja Peggy salah ngomong kan, dijadikan senjata untuk menjustifikasi bahwa Peggy ini pembohong. Itulah kenapa Peggy harus selalu betul. didampingi, kan? Karena masa-masa ini rentan, bukan masalah proses hukum, tapi penilaian masyarakat, penilaian netizen yang disulut oleh orang yang tidak suka kan itu. Betul. Kan gitu Bang Abe yang terjadi kan? Betul. Nah, maka itulah keputusan tim bahwa Peggy itu harus selalu didampingi. Cuma kan gini, kalaupun saya berhenti, kan banyak pengacara lain ya. Pengacara kan banyak. Iya. Bukan saya aja kan Bang Abe. Ada Bu Yanti. Ada banyak, masih banyak lagi. Yang di Cirebon juga banyak selain saya. Nah, cuma mungkin ya karena keluarga Peggy itu nyaman sama saya kan. Jadi kalau ada apa-apa tuh kontaknya ke saya, teleponnya Bang Abe. Itu sebenarnya Iya sih, yang bener. selama ini terjadi. Kalau ada apa-apa selalu ke saya. Pak Tony ada ini, Pak Tony ada ini. Pertama ke Ibu Yanti lah ya, tentu Ibu Yanti. Nah, kalau Ibu Yantinya nggak diangkat ke saya. Nah, kalau Ibu Yanti diangkat nanti Ibu Yanti yang rundingan sama saya kan. Gitu. Nah, seandainya nanti saya jadi tidak mendampingi betul. lagi ya tentu mungkin ada pengacara lain selain, kalau Bu Yanti kan perempuan ya kadang terbatas untuk kesana kemari kan. Ya, nah mungkin kalau saya tidak mendampingi lagi, mungkin kan ada pengacara lain yang di Cirebon juga yang dekat ya, yang mendampingi Peggy. Misalnya Peggy masih diundang atau dipanggil ke sana kemari oleh siapapun kan, ya mungkin didampingi oleh pengacara lain. Kalau nanti saya benar-benar kan berhenti mendampingi setelah saya sampaikan, setelah saya ngobrol di sana nanti. Cuma ini kan saya belum ngobrol ya, baru wasana kan. Gitu. Itu Bang Abe. Jadi ini kalau saya baca komentar-komentar teman-teman netizen ini jadi bingung. Pada berharap jangan Pak, jangan, mohon jangan. Iya. Pada banyak yang bilang jangan. Ayo dari mana lagi yang jangan? Ayo absen teman-teman, ramein terus. Siapa tuh yang berharap untuk jangan tinggalkan? Ya, betul. Atau siapa yang berharap tinggalkan juga nggak apa-apa, daerah-daerah silahkan aja. Ini kan namanya sih pendapat. Yang mereka barangkali punya pandangan, ya silahkan. Ini Peggy lagi live katanya. Mana Peggy? Peggy beneran lagi live. Betul. Tuh, Mosen jangan tuh. Jangan tuh Kang, lihat tuh, Mosen tuh jangan. Tuh sampai 200 tuh. Tuh. Mosen jangan tuh Kang. Tuh lihat tuh Kang, sampai 200 tuh. Bisa 300 lah tuh. 200 nggak tuh? 200 tuh Kang lebih tuh. Iya. Jangan Kang. Tuh jajak pendapat nih murni nih Kang. Kalau ini Kang. Tuh. Apa mungkin sampai 1000? Kalau sampai 1000 nih beneran loh Kang, jangan sampai tinggalin. Nih, gak main-main nih. Oh. Tuh ada aja suruh Rasman yang dampingin Pak ya. Bercanda ya. Makanya saya setiap kesempatan berkali-kali terima kasih kepada Wah luar biasa nih 1000 tuh Kang.
Saya berkali-kali kan sama Peggy, sebelum bebas Iya. juga saya berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada netizen itu kan. Karena netizen Oke, sekarang siapa itu yang sedang sepakat? cerdas. Kita naikin Iya Peggy. iya, betul betul. Siapa yang sependapat Peka kita ya. naikin Peggy di forum ini? Jadi Kang, kalau kita naikin Peggy netizen gimana? ini Kita naikin Peggy gimana? Iya. Betul. Kita ajak gabung Peggy gimana? terserah Bang Abe. Nih. Naikin Peggy ya. Hmm. Coba naikin Peggy ya. Tuh Kang, pada jangan semua tuh Kang. Iya. Iya itu. Pada nggak mau Kang. Nggak bisa naikin dari sini. Jadi begitu Smeton ya. Ini menjadi pemahaman kita baru bahwa sesungguhnya dalam menilai seseorang itu tidak harus langsung gitu kan, dalam arti kita harus kumpulkan dulu, kita harus mendengarkan dulu dari apa yang selama ini dia lakukan, apa yang selama ini pernah dia perbuat begitu kan, sehingga itu sebagai salah satu dasar kita menyimpulkan sesuatu. Jadi contoh saja dulu itu waktu awal-awal Bu Titin muncul ya di televisi, begitu banyak orang-orang yang mencela beliau, membuli Bu Titin juga. Langsung membuli ya, karena waktu itu memang netizen belum tahu bagaimana sih sepak terjang dan bagaimana sih sebenarnya sesungguhnya kejadian itu gitu. Ternyata apa yang sudah dilakukan oleh Bu Titin selama ini bukan hasil sebetulnya, perjuangan beliau itu luar biasa begitu ya, sehingga terbukanya kasus ini kembali segitu besarnya itu ya karena salah satu kiprah dari Bu Titin begitu, yang terus Bu Titin sama si Saka Tatal ya, yang terus membela, terus membuka selebar-lebarnya kasus ini biar publik tahu mana sesungguhnya yang terjadi begitu ya. Tapi intinya sebetulnya di akhir video selalu berpesan jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal juga tuh, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.